Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembahasan soal ujian akhir semester. Pada video ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester mata kuliah praktik pajak dengan dosen pengampu Ibu Ayu Wadanviari Adibah, SE SYMH. Sebelum ke video pembahasan, saya istiqomah dengan NIM 12640320115 dari kelas Akuntansi Syariah 4E Win 1 Tulungagung. Soal yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu, yaitu dilakukan secara penuh pada periode atau masa transaksi terjadi terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Atau secara sederhana, pajak final merupakan pajak yang dikenakan secara langsung ketika wajib pajak memperoleh penghasilan. Pajak final diatur dalam UU PPH pasal 4 ayat 2 untuk berbagai transaksi dan UU PPH pasal 26 atas pendapatan yang diterima wajib pajak luar negeri. Dan dari segi pelaporan, objek pajak final tidak perlu diperhitungkan kembali dalam perhitungan pajak penghasilan pada saat pelaporan SPT pajak penghasilan, sehingga tidak ada istilah gradi pajak dalam pajak penghasilan final. Selain itu, terkait pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pajak penghasilan pasal 26 dapat dilakukan dengan pengisian dan penyerahan SPT masa PPH pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, mengenai mengapa alasan diterapkannya pajak final ini, dikarenakan pajak final diterapkan karena alasan kemudahan dan kesederhanaan dalam administrasinya. Dilihat dari objek pajaknya, umumnya objek pajak final terkait dengan seluruh lapisan masyarakat dan terkait dengan transaksi yang cukup liquid, seperti bunga deposito dan jual beli saham. Dan objek lain yang membutuhkan kemudahan dalam sisi perpajakan, seperti jual beli tanah, bangunan, dan sewa bangunan. Selanjutnya yaitu soal kedua. Diketahui pada soal nomor 2, Bejo merupakan wirausaha perdagangan elektronik dan seorang pengajar. Istri Bejo seorang PNS. PTKB Bejo yaitu K2 sebesar Rp19.800.000, di mana Bejo sudah menikah dan mempunyai 2 tanggungan. Yang pertama ada Aminat dan juga Rahmat. Sedangkan untuk Indah dan Slamet tidak tergolong tanggungan karena Indah lahir pada tahun 2010 dan tahun pajak masih 2010, sedangkan Slamet karena tidak termasuk dalam satu garis keturunan. Untuk informasi lain yaitu ada biaya rekreasi, biaya sewa bangunan, biaya administrasi bank atas deposito, sampai dengan angsuran PPh pasal 25 dapat dilihat pada tampilan video ini. Atas transaksi nomor 2, diminta yang pertama hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Yang kedua, hitung pajak yang masih harus dibayar. Dan yang terakhir, hitung angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Berikut ini perhitungan penghasilan yang akan dilaporkan dalam SPT, yaitu ada laba sebelum fiskal sebesar Rp860 juta ditambahkan dengan koreksi positif terdapat biaya sewa bangunan sebesar Rp24 juta, biaya administrasi bank atas deposito Rp1 juta, dan biaya rekreasi sebesar Rp2.500.000, sehingga total koreksi positif sebesar Rp27.500.000 dikurangi dengan koreksi negatif yaitu pendapatan bunga deposito sebesar Rp15 juta, sehingga laba fiskal diperoleh Rp872.500.000. Selanjutnya ada penghasilan lain yaitu dari gaji honor dosen sebesar Rp15 juta, sehingga penghasilan neto fiskal sebesar Rp887.500.000. Untuk PT KPK 2 atau tanggungan 2 yaitu untuk wajib pajak sebesar Rp15.840.000
Untuk menikah sebesar Rp1.320.000, tanggungan 2 sebesar Rp2.640.000, sehingga jumlah PTKP sebesar Rp19.800.000. Kemudian penghasilan neto fiskal dikurangi dengan jumlah PTKP, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp867.700.000. Untuk perhitungan pajak yang terutang yaitu yang pertama 5% dikalikan dengan Rp50 juta diperoleh Rp2.500.000. 15% dikali Rp200 juta diperoleh Rp30 juta. 25% dikali Rp250 juta diperoleh Rp62.500.000. Dan lapisan yang keempat yaitu 30% dikalikan dengan Rp367.700.000 diperoleh Rp110.310.000, sehingga total PPh terutang atau penghasilan yang akan dilaporkan dalam SPT sebesar Rp205.310.000. Selanjutnya yaitu pada poin B mengenai pajak yang masih harus dibayar, yaitu tadi PPh terutang diperoleh Rp205.310.000 dikurangi dengan kredit pajak. Yang pertama ada PPh pasal 21 atas gaji honor dosen dikenai pajak 5% diperoleh Rp750.000. Yang kedua yaitu PPh pasal 22 atas penjualan ke pemerintah daerah dikenai pajak 1,5% diperoleh Rp3.750.000. Dan yang ketiga PPh pasal 25 atas angsuran pajak yaitu sebesar Rp24 juta, sehingga total kredit pajak sebesar Rp28.500.000. Untuk itu PPh kurang bayar atau pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp176.810.000. Untuk yang ketiga yaitu pada poin C mengenai angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Untuk perhitungannya yaitu penghasilan kena pajak sebesar Rp867.700.000 dikurangi dengan penghasilan tidak teratur sebesar Rp100 juta, sehingga penghasilan kena pajak teraturnya sebesar Rp767.700.000. Dengan demikian PPh terutangnya yaitu dikenai tarif 4 lapisan. Yang pertama yaitu 5% dikalikan dengan Rp50 juta diperoleh Rp2.500.000. Yang kedua 15% dikali Rp200 juta diperoleh Rp30 juta. Yang ketiga 25% dikalikan Rp250 juta diperoleh Rp62.500.000. Dan yang terakhir 30% dikalikan dengan Rp267.700.000 diperoleh Rp80.310.000, sehingga total PPh terutang sebesar Rp175.310.000. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak yaitu pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp750.000 dan pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp3.750.000. Dengan demikian total kredit pajak yaitu Rp4.500.000, sehingga total angsuran pajak yaitu PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak diperoleh Rp170.810.000 untuk total angsuran pajak per tahunnya, sehingga angsuran PPh pasal 25 per bulan yaitu Rp170.810.000 dibagi 12 bulan diperoleh Rp14.234.167. Soal berikutnya yaitu soal yang ketiga mengenai pajak penghasilan Bapak Kusuma. Dari soal nomor 3 diketahui bahwa gaji pokok sebesar Rp22 juta, kemudian ada premi jam sostek yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp500.000, iuran pensiun yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp600.000, dan iuran pensiun yang dibayarkan Bapak Kusuma sebesar Rp400.000. Selanjutnya, untuk PTKP Bapak Kusuma yaitu K3 sebesar Rp21.120.000,
Selain itu, Bapak Kusuma juga memperoleh tunjangan pembelian mobil sebesar 7 juta rupiah, tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta rupiah, dan Bapak Kusuma juga memperoleh bonus sebesar 50 juta rupiah. Atas transaksi nomor 3 diminta untuk menghitung jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Yang pertama yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji. Dapat dihitung dengan yang pertama yaitu gaji pokok sebesar 22 juta rupiah ditambahkan dengan tunjangan mobil 7 juta rupiah, tunjangan rumah 6 juta rupiah, dan premi jam sostek yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp500.000, sehingga penghasilan bruto Bapak Kusuma sebesar Rp35.500.000. Selanjutnya dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, diperoleh Rp500.000. Rp500.000 ini adalah biaya jabatan maksimal yang dapat dikurangkan. Selanjutnya, pengurang yang kedua yaitu ada iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Bapak Kusuma sebesar Rp400.000, sehingga total pengurangan yaitu Rp900.000, diperoleh penghasilan neto sebulan sebesar Rp34.600.000. Sehingga untuk penghasilan neto per tahun, karena transaksi ini hanya 7 bulan, diperoleh penghasilan neto per tahun atau selama 7 bulan yaitu sebesar Rp242.200.000. Untuk PTKP Bapak Kusuma yaitu K3 sebesar Rp21.120.000, sehingga PKP atau penghasilan kena pajak Bapak Kusuma yaitu sebesar Rp221.080.000. Dengan demikian, PPh terutang yang pertama yaitu 5% dikalikan dengan Rp50 juta sebesar Rp2.500.000. Untuk lapisan kedua yaitu 15% dikalikan dengan Rp171.080.000, diperoleh Rp25.662.000, sehingga total PPh terutang Bapak Kusuma yaitu sebesar Rp28.162.000. Dan untuk PPh pasal 21 sebulan diperoleh Rp2.346.833. Selanjutnya yaitu perhitungan potongan PPh pasal 21 atas bonus yang diterima Bapak Kusuma, yaitu terdapat gaji pokok sebesar Rp154 juta ditambah dengan tunjangan mobil selama 7 bulan sebesar Rp49 juta dan tunjangan rumah sebesar Rp42 juta. Selain itu ada premi jam sostek yang dibayarkan perusahaan selama 7 bulan yaitu sebesar Rp3.500.000. Kemudian ada bonus sebesar Rp50 juta, sehingga penghasilan bruto setahun Bapak Kusuma sebesar Rp298.500.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan selama 7 bulan sebesar Rp3.500.000 dan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh Bapak Kusuma sebesar Rp2.800.000. Sehingga total pengurangan sebesar Rp6.300.000. Kemudian diperoleh penghasilan neto sebulan sebesar Rp292.200.000. Kemudian untuk PTKP Bapak Kusuma sebesar Rp21.120.000, sehingga PKP Bapak Kusuma sebesar Rp271.080.000. Untuk PPh terutang Bapak Kusuma atas bonus dikenakan tarif 3 lapisan. Yang pertama 5% dikalikan dengan Rp50 juta diperoleh Rp2.500.000. Yang kedua yaitu 15% dikalikan Rp200 juta diperoleh Rp30 juta. Dan yang terakhir yaitu 25% dikalikan dengan Rp21.080.000 diperoleh Rp5.270.000. Sehingga PPh terutang atas gaji dan bonus tahun Bapak Kusuma sebesar Rp37.770.000. Dikurangi dengan PPh 21 atas gaji saja sebesar Rp28.162.000. Sehingga untuk PPh pasal 21 atas bonus saja yaitu sebesar Rp9.608.000. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Pada soal nomor 4 diketahui bahwa honor intan sebesar Rp200.000 per hari
Dan selama sebulan, yaitu pada bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari. Sehingga honor Intan yang diperoleh pada bulan Desember sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan untuk upah burongan yang diperoleh Tita sebesar 1 juta rupiah yang diselesaikan dalam waktu 4 hari. Diminta hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan juga Tita. Yang pertama, kita akan menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas honor yang diterima Intan. Untuk perhitungannya yaitu yang pertama, upah bulan Desember selama 10 hari sebesar 2 juta rupiah, sehingga untuk penghasilan neto per tahun Intan 24 juta rupiah. Selanjutnya PTKP Intan yaitu TK0 sebesar 15.840.000 rupiah. Diperoleh penghasilan kena pajak Intan sebesar 8.160.000 rupiah. Dengan demikian Intan dikenai tarif pajak penghasilan lapisan pertama sebesar 5%, sehingga untuk PPh terutang Intan sebesar 5% dikalikan 8.160.000 rupiah diperoleh 408.000 rupiah. Dengan demikian untuk PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan Desember saja yaitu sebesar 34.000 rupiah. Selanjutnya yaitu PPh pasal 21 atas upah burongan yang diperoleh Tita. Untuk menghitung PPh pasal 21, yang pertama kita menghitung upah burongan sehari sebesar 1 juta dibagi 4 hari yaitu diperoleh 250.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan PKP. Untuk batas PKP upah burongan sehari yaitu 150.000 rupiah, sehingga PKP Tita sebesar 100.000 rupiah. Kemudian upah burongan terutang pajak yaitu 4 dikalikan dengan 100.000 rupiah diperoleh 400.000 rupiah. Dengan demikian Tita dikenakan tarif pajak lapisan pertama sebesar 5%, sehingga PPh terutang Tita yaitu 5% dikalikan 400.000 rupiah diperoleh 20.000 rupiah. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini diketahui bahwa Mr. Smith merupakan seorang konsultan dengan gaji 3.000 US dollar, di mana krusnya sebesar 9.000 rupiah per dolar, dan Mr. Smith diketahui PTKP-nya K2. Diminta hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Untuk soal nomor 5 ini merupakan PPh pasal 26, bukan PPh pasal 21, karena kasus ini merupakan pajak penghasilan yang menyangkut transaksi luar negeri, sehingga dikenakan PPh pasal 26. Untuk perhitungannya yaitu untuk tarif pajaknya atas jasa konsultan sebesar 20%, kemudian penghasilan Mr. Smith yaitu 3.000 US dollar dikalikan dengan kurs mata uang Indonesia sebesar 9.000 rupiah, sehingga untuk PPh pasal 26 terutang yaitu 20% dikalikan dengan 3.000 US dollar dikali dengan 9.000 rupiah diperoleh 5.400.000 rupiah. Dengan demikian PPh pasal 26 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith sebesar 5.400.000 rupiah. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir atau soal nomor 6 mengenai PPh yang terdapat dalam transaksi pada PT Arif Jaya dan besaran pajak yang akan dipotong. Untuk transaksi yang pertama yaitu melakukan impor 20 set komputer dengan harga per unit yaitu 1.300 US dollar per set dan dikenakan biaya masuk sebesar 20% serta pungutan lahan sebesar 20 juta rupiah. Selain itu ada krus Menteri Keuangan sebesar 9.500.000 rupiah per US dollar, di mana untuk transaksi ini yaitu masuk pada PPh pasal 22 atas impor barang api. Dengan demikian untuk menghitung PPh pasal 22 yang pertama kita menghitung DPP dulu, mencari nilai CIF yaitu 200 unit komputer dikalikan dengan harga sebesar 1.300 US dollar dikalikan dengan krus yaitu 9.500.000 rupiah diperoleh nilai CIF sebesar 2.470 juta rupiah. Selain itu ditambah dengan adanya biaya masuk sebesar 20%
dari nilai chips diperoleh sebesar Rp494 juta dan pungutan bappean lainnya sebesar Rp20 juta sehingga total DPP sebesar Rp2.984 juta. Sehingga PPh pasal 22 yang harus dipungut atas barang impor API yaitu 2,5% dikalikan dengan nilai DPP sehingga diperoleh Rp74.600.000. Sehingga PPh pasal 22 yang harus dipungut sebesar Rp74.600.000. Untuk transaksi yang kedua yaitu menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai Rp30 juta belum termasuk PPN. Transaksi ini termasuk PPh pasal 22 atas pembelian oleh Pemda. Sehingga untuk perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut yaitu tarif 1,5% dikalikan dengan 15 unit televisi dengan harga per unitnya Rp30 juta diperoleh 1,5% dikalikan dengan Rp450 juta sama dengan Rp6.750.000. Sehingga PPh pasal 22 atas transaksi tersebut sebesar Rp6.750.000. Transaksi selanjutnya yaitu menjual barang elektronik ke PT Bagus Studio sebesar Rp55 juta termasuk PPN. Untuk transaksi ini bukan termasuk objek pajak penghasilan melainkan masuk pada objek pajak PPN karena ini merupakan transaksi pada PT sehingga tidak dipotong PPh tetapi dikenakan tarif PPN. Transaksi selanjutnya yaitu fee jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar Rp11 juta. Untuk transaksi ini masuk pada PPh pasal 23 atas jasa teknik. Untuk perhitungannya yaitu PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 2% dikalikan Rp11 juta sama dengan Rp220.000. Transaksi selanjutnya yaitu membayar jasa manajemen untuk warga negara Inggris sebesar $15.000 dengan kurs 10.000 per US dollar dan kepada warga negara Indonesia sebesar Rp20 juta. Sehingga untuk PPh yang dipungut ini ada dua. Yang pertama PPh pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri dan yang kedua PPh pasal 23 untuk wajib pajak dalam negeri. Untuk perhitungan PPh pasal 26 sama dengan 20% dikalikan dengan $15.000 dikali Rp10.000 sama dengan 20% dikali Rp150 juta diperoleh Rp30 juta. Untuk PPh pasal 23 tarifnya 2% dikalikan dengan Rp20 juta diperoleh Rp400.000. Transaksi selanjutnya yaitu membayar bunga kepada Bank BCA sebesar Rp15 juta. Untuk transaksi ini karena bunga dari bank bukan merupakan objek pajak atau tergolong pada pengecualian pengenaan pajak sehingga tidak dipotong. Selanjutnya Hong Kong Bank cabang Jakarta sebesar Rp20 juta. Transaksi ini juga termasuk dalam pengecualian pengenaan PPh atas transaksi bunga bank atas cabang luar negeri di Indonesia sehingga tidak dipotong. Selanjutnya yaitu Bank of Singapore sebesar $100.000 dengan kurs Mankau sebesar Rp9.000 per US dollar. Untuk transaksi ini masuk pada pajak penghasilan pasal 26. Dan yang terakhir yaitu PT Materials Jaya sebesar Rp10 juta masuk pada PPh pasal 23. Untuk perhitungannya yang pertama itu PPh pasal 26 yang dipotong sebesar 10% dikalikan dengan $100.000 dikali kurs sebesar Rp9.000 sehingga diperoleh 10% dikali Rp900 juta sama dengan Rp90 juta. Untuk PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 15% dikalikan dengan Rp10 juta diperoleh Rp1.500.000. Sehingga pada transaksi ini terdapat dua PPh yang dipungut yaitu PPh pasal 26 sebesar Rp90 juta dan PPh pasal 23 sebesar Rp1.500.000.
Transaksi selanjutnya yaitu atau fee audit kepada KAP Megamendung sebesar 100 juta rupiah. Untuk fee audit ini masuk pada PPh pasal 23 atau pada PPh atas jasa. Sehingga PPh pasal 23 yang dipotong sebesar tarif 2% dikalikan dengan penghasilan sebesar 100 juta rupiah diperoleh 2 juta rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu sewa atas alat berat sebesar 80 juta rupiah kepada PT Adhikar. Untuk transaksi ini masuk pada PPh pasal 23 atas sewa, di mana perhitungannya yaitu PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 2% dikalikan dengan sewa sebesar 80 juta rupiah diperoleh 1.600.000 rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu dividen Insinyur Wibowo 10 lembar saham. Ini masuk pada PPh final karena kepemilikan orang pribadi. Selanjutnya yaitu CV Abadi sebanyak 30.000 lembar saham dengan 10% kepemilikan sehingga masuk pada PPh pasal 23. Sedangkan untuk PT Safari sebanyak 75.000 lembar saham karena kepemilikan sebesar 25%. Ini termasuk dalam pengecualian PPh pasal 23 sehingga tidak dipotong. Untuk perhitungan PPh pada transaksi ini, yang pertama itu ada PPh final atau PPh final pasal 17 yang akan dipotong sebesar 10% dikalikan dengan Rp5.000 atau nilai saham dikalikan dengan 10.000 lembar saham sehingga diperoleh 10% dikalikan dengan 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Sedangkan untuk PPh pasal 23 yang dipotong atas transaksi CV Abadi yaitu 15% dikalikan dengan Rp5.000 dikali 30.000 lembar saham sehingga diperoleh 15% dikali 150 juta rupiah sama dengan Rp22.500.000 sehingga pada transaksi ini untuk PPh final sebesar 5 juta rupiah dan untuk PPh pasal 23 yang dipotong sebesar Rp22.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu atas jasa asuransi pada Loya Insurance di London sebesar 500 juta rupiah setahun. Untuk transaksi ini termasuk pada pendapatan atau wajib pajak luar negeri sehingga masuk pada PPh pasal 26. Kemudian pada PT Asuransi Kita sebesar 200 juta rupiah per tahun. Ini termasuk dalam pengecualian PPh karena merupakan asuransi di dalam negeri sehingga tidak dipotong. Untuk perhitungan PPh pasal 26 atas jasa asuransi pada Loya Insurance, yang pertama kita mencari DPP dulu dengan DPP-nya yaitu sebesar 50% dikalikan 500 juta rupiah diperoleh 250 juta rupiah. Mengapa 50%? Karena merupakan transaksi asuransi yang merupakan asuransi tanggungan sehingga untuk DPP-nya sebesar 50%. Kemudian PPh pasal 26 yang dipotong yaitu 20% dikalikan dengan DPP sebesar 250 juta rupiah diperoleh 50 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 26 yang dipotong sebesar 50 juta rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga 250 juta rupiah, kemudian menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 juta rupiah. Atas transaksi pembelian dan penjualan semen ini masuk pada PPh pasal 22. Untuk yang PPh pasal 22 atas pembelian semen yaitu nilai atau tarif sebesar 1,5% dikalikan dengan 250 juta rupiah diperoleh 3.750.000 rupiah. Sedangkan untuk PPh pasal 22 atas penjualan semen dikenai tarif 0,25% dikalikan dengan 300 juta rupiah diperoleh 750.000 rupiah. Sehingga untuk PPh pasal 22 atas pembelian semen sebesar 3.750.000 rupiah dan PPh atas penjualan semen sebesar 750.000 rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi yang terakhir pada soal nomor 6 ini yaitu menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta rupiah di mana kepemilikan saham PT Arif sebesar 15%.
karena kepemilikan saham masih sebesar 15% atau di bawah 25%, sehingga untuk transaksi ini masuk pada PPh pasal 23. Untuk perhitungannya yaitu PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 15% dikalikan dengan 85 juta rupiah diperoleh 12.750.000 rupiah. Demikianlah pembahasan mengenai soal ujian akhir semester untuk mata kuliah praktik pajak sekaligus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ayu Wadanviari Adiba selaku dosen pengampu yang telah membimbing saya dalam mengerjakan soal-soal ini. Selain itu saya ucapkan terima kasih juga kepada semuanya yang berkenan untuk menonton dan menyimak video pembahasan ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.